Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang bahasa Indonesia ya. Apa itu bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dan sebagai bahasa lingua franca atau sebagai bahasa perhubungan. Pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah kelahiran bahasa Indonesia. Dari teman-teman mungkin sudah terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia baik di sekolah maupun di rumah. Dan seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia mengetahui bagaimana sejarah kelahiran bahasa Indonesia atau bagaimana bahasa Indonesia itu ada dan digunakan sampai saat ini, bahkan sampai nanti, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, bahasa kita ya, bahasa negara Indonesia. Sebelumnya tugas kemarin sudah dikumpulkan ya? Sudah. Saya sudah. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kelahiran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua setelah bahasa daerah atau bahasa ibu kita, karena kita dari Jawa, berarti bahasa daerah kita yaitu bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Kenapa disebut sebagai bahasa ibu? Karena bahasa daerah ini, bahasa Jawa, diperkenalkan pertama kali kepada kita ketika kita lahir. Kita diajarkan bahasa daerah, bahasa ibu kita. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa kedua kita, bahasa untuk berkomunikasi. Biasanya dikenal ketika kita memasuki dunia sekolah, dengan guru, berkomunikasi dengan guru, dengan teman, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa lingua franca atau bahasa perhubungan, atau juga sebagai bahasa perhubungan. Kenapa disebut sebagai bahasa perhubungan? Karena bahasa Indonesia ini bisa sebagai sarana penghubung antara suatu, baik itu ras, suku, atau agama yang berbeda, itu bisa disatukan dengan bahasa Indonesia. Kita bisa lancar berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Kemudian untuk sejarahnya, bahasa Indonesia itu pertama kali atau awalnya itu menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu. Bahkan bahasa Melayu ini sudah digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Jadi tidak hanya Indonesia, tapi hampir di Asia Tenggara itu menggunakan bahasa Melayu yang kemudian nanti perkembangannya akan menjadi bahasa Indonesia yang kita gunakan ini. Jadi dulu itu sebagai bahasa Melayu. Tentunya dengan proses yang panjang, tidak langsung dari bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa Indonesia. Tentunya ada proses yang panjang. Kenapa bahasa Melayu ini kemudian menjadi bahasa Indonesia, atau kenapa bahasa Melayu ini dipilih oleh bangsa Indonesia untuk berkomunikasi? Yang pertama itu karena bahasa Melayu sudah tersebar luas hampir di seluruh Indonesia ya, bahkan tadi hampir di seluruh Asia Tenggara. Kemudian yang kedua itu sebagai faktor psikologis. Jadi dari faktor psikologisnya itu masyarakat sudah menerima bahasa Indonesia karena bahasa Melayu karena tidak ada tingkatan kata atau sistemnya itu sederhana. Tidak seperti bahasa daerah kita ya, bahasa Jawa itu ada tingkatan bahasa. Ketika kita berbicara dengan orang tua, tentunya akan berbeda ketika kita berbicara dengan teman kita atau dengan adik kita yang lebih kecil, tentunya akan berbeda. Itu yang dinamakan dengan tingkatan bahasa. Kita menggunakan bahasa sesuai dengan situasi atau kondisi atau siapa yang kita ajak berbicara. Kemudian bahasa Melayu itu bersifat reseptif. Apa itu reseptif? Reseptif itu mudah menerima masukan. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu yang nantinya menjadi bahasa Indonesia, mudah menerima masukan dari bahasa lain. Contohnya itu dengan kita menerima masukan itu seperti kita mengadopsi dari bahasa lain. Contohnya dari bahasa Inggris. Kita kan banyak kosakata yang mengambil dari bahasa Inggris ya, banyak sekali. Kemudian dari bahasa Arab seperti muslim, muslimah, itu kan sebenarnya dari bahasa Arab. Seperti kolbu ya kan, kolbu itu kan hati, itu juga berasal dari bahasa Arab. Kemudian untuk kelahiran kapan
kapan sih bahasa Indonesia itu lahir atau kapan sih hari diperingatinya sebagai bahasa Indonesia, itu terdapat dua pendapat atau terdapat dua pemikiran. Yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 sesuai dengan peringatan Sumpah Pemuda ya, pada tanggal 28 Oktober. Kenapa disebut sebagai bahasa persatuan? Karena pada saat itu pemuda bangsa Indonesia itu mengumpulkan seluruh rakyat Indonesia untuk mengikrarkan seperti bukti Sumpah Pemuda yang ketiga, bahwa kami bangsa Indonesia menjunjung bahasa Indonesia atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan di situ dicetuskan sebagai bahasa persatuan karena pemuda saat itu mengumpulkan rakyat Indonesia untuk bersatu. Kemudian pendapat yang kedua itu bahwa bahasa Indonesia itu lahir pada 18 Agustus setelah kemerdekaan. Kita kemerdekaan itu kan tanggal 17 Agustus. Nah, bahasa Indonesia ini lahir pada 18 Agustus 1945 sebagai bahasa negara. Ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 secara konstitusional. Nah, jadi ada dua pendapat. Yang pertama itu sebagai bahasa persatuan. Kalau bahasa persatuan itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Ketika sebagai bahasa negara itu tanggal 18 Agustus 1945. Itu tergantung konteksnya. Ketika kita ditanya kapan bahasa Indonesia itu lahir sebagai bahasa persatuan, itu tanggal 28 Oktober. Tapi ketika bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu tanggal 18 Agustus. Kemudian bukti adanya bahasa Melayu di Indonesia itu ada beberapa prasasti. Contohnya itu ada prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 683 yang ditemukan di Palembang. Kemudian ada Talang Tuo, kemudian ada Kota Kapur, kemudian ada prasasti di Jawa Tengah di Gandasuli yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Kemudian juga ada ahli dari Cina yang bernama Ising yang kemudian belajar belajar beragama Buddha di Kerajaan Sriwijaya, kemudian menemukan adanya bahasa Kunlun. Bahasa Kunlun ini merupakan bahasa Melayu yang digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa penghubungan atau bahasa pergaulan itu. Jadi bahasa Melayu ini sudah banyak digunakan ya tentunya, tidak hanya di Indonesia tetapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Dan dalam perkembangannya sampai saat ini bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dari bahasa asing yang seperti tadi saya sampaikan bahwa bahasa Melayu itu bersifat reseptif, menerima masukan, mau menyerap dari kosakata dari bahasa asing. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk kelangsungan atau kelancaran berkomunikasi. Contohnya ada kata laptop. Laptop itu kan merupakan dari bahasa Inggris. Kalau dari komputer itu kan berasal dari bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia itu komputer jinjing. Laptop itu komputer jinjing. Tapi ketika kita menggunakan komputer jinjing, mungkin masyarakat belum tentu paham ya, karena katanya itu kata komputer jinjing itu tidak familiar, sedangkan laptop itu kan sudah familiar. Kemudian ada mouse, tahu mouse yang buat laptop? Nah, itu kan sebenarnya kalau di bahasa Indonesia itu ada namanya ketikus. Itu namanya sebenarnya ketikus, tapi lebih familiar atau lebih sering menggunakan kata mouse. Jadi seperti itu sejarah kelahiran bahasa Indonesia yang kita gunakan sampai saat ini. Ada dua pendapat. Yang pertama sebagai bahasa persatuan, dan yang kedua itu sebagai bahasa negara. Nah, tentunya dengan peringatannya masing-masing ya. Apakah ada pertanyaan sampai saat ini? Ada. Ya, baik. Karena kita seperti biasa ketika setelah pembelajaran kita akan mengadakan evaluasi. Ya, sebelum evaluasi mungkin ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Ya. Baik, kita akan evaluasi
mengenai sejarah kelahiran bahasa Indonesia yang tadi yang telah kita bahas. Nanti saya berikan soal. Sebelumnya saya sampaikan dulu pengerjaannya ya. Di lembar pertama ini ada soalnya itu tentang sejarah kelahiran bahasa Indonesia yang telah dibahas tadi. Ya. Kemudian di lembar kedua ada lembar jawab. Nanti teman-teman silakan menggunakan spidol berwarna ini untuk memberikan garis mana jawaban yang ada di sini teman-teman cari, baik itu menurun atau mendatar. Ya, nanti kalian langsung beri tanda saja. Misalkan nomor 1, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ya, nanti kalian cari nama kata Melayu, kemudian di garis bawah. Ya, jelas? Jelas. Oh ya, jangan lupa diberi nama dan kelas di pojok kanan atas. Saya beri waktu 10 menit untuk pengerjaannya ya. Baik. Sudah habis ya, silakan dikumpulkan. Ya, baik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan agar bisa bertemu kembali di lain materi ya tentang bahasa Indonesia. Pada pertemuan awal kita telah membahas apa itu bahasa Indonesia. Pertemuan kedua ini kita membahas sejarah kelahiran bahasa Indonesia. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian bagaimana penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu akan dibahas pada pertemuan ketiga. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.